Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami bersyukur kepadamu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami ada sampai pada malam hari ini, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari kami boleh jalani, kami boleh lalui, dan kami percaya keberkatan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan telah berlaku atas kehidupan kami. Malam hari ini kami mau mendengarkan renungan firman Allah. Mari urapan-Mu atas kami semua. Kami sambut firman-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Allah pada malam hari ini saya beri tema Hendaklah Engkau Setia. Terambil di dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya tentunya melalui pembacaan ayat firman Tuhan pada malam hari ini, firman ini tidak hanya ditujukan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, tetapi kepada kita juga yang tentunya telah percaya kepada Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, maka kita dapat diingatkan bahwa kita harus ketahui, ya, seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia. Ya, kita harus tahu bahwa Tuhan kita, Allah yang telah memanggil kita, Allah yang telah memilih dan menyelamatkan kita, adalah Allah yang setia. Dan ini yang kita harus tahu di dalam kehidupan kita. Orang percaya bahwa Allah yang telah memanggil kita, memilih kita dan menyelamatkan kita adalah Allah yang setia. Dan salah satu sifat Allah adalah setia. Kesetiaan adalah salah satu sifat Allah yang penting. Allah mempunyai sifat yang sangat teguh dalam janji dan kasih-Nya. Kesetiaan Allah di dalam memegang janjinya, membuat janjinya layak untuk dipercaya dan dipegang. Kesetiaan Allah ini juga terlihat di dalam rencananya untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi kita harus paham, kita harus mengerti dan mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dia Allah yang memanggil kita juga adalah Allah yang setia. Seperti di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Jadi Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Walaupun mungkin manusia terkadang tidak setia, tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Dan ini adalah salah satu sifatnya, bahwa Dia adalah Allah yang setia. Kesetiaan Allah tidak pernah berkesudahan, sebagaimana dituliskan di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus mengerti dan tahu bahwa Allah kita
Allah yang setia, Allah yang memanggil kita, Allah yang memilih dan Allah yang telah menyelamatkan kita. Dia adalah Allah yang setia. Walaupun seringkali manusia tidak setia terhadapnya, tetapi Tuhan dia tetap setia di dalam kehidupan kita. Dia yang telah memanggil kita, dia yang telah memilih kita, dia yang telah menyelamatkan kita. Dia tetap setia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena sebagaimana Allah yang telah memanggil kita adalah Allah yang setia, maka apa yang Allah atau Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya tentunya Tuhan menginginkan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya untuk tetap setia. Setia kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang telah memanggil, kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dan kita nyatakan kesetiaan kita dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah yang Allah inginkan, itulah yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya dipanggil, tidak hanya dipilih, tidak hanya diselamatkan, tetapi Tuhan mau kesetiaan itu harus ada di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Setia di dalam melakukan kehendak Tuhan. Karena Dia yang telah memanggil kita adalah Allah yang setia. Kesetiaan itu tidak hanya sampai hanya sehari saja. Kesetiaan kita jangan hanya sampai seminggu atau sebulan. Tetapi firman Allah katakan di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-10. Di bagian Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi Allah menginginkan kesetiaan kita tidak hanya sewaktu-waktu, tetapi kesetiaan kita sampai selama-lamanya, sampai akhir kehidupan kita. Dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati. Sekalipun hidup yang kita jalani adalah hidup yang penuh dengan tantangan. Hidup yang kita jalani adalah hidup yang penuh dengan perjuangan. Terkadang manusia ketika hidupnya dalam keadaan yang baik, dia setia kepada Tuhan. Dalam keadaan yang diberkati, dia setia kepada Tuhan. Tetapi ketika dia menghadapi ujian, ketika dia menghadapi cobaan, dia mulai bimbang, dia mulai ragu, yang pada akhirnya tidak setia lagi kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak demikian di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang setia. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Seperti dituliskan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, maka Dia tetap setia. Sebab Dia tidak menyangkal dirinya. Dan Tuhan menginginkan atau menghendaki kehidupan kita sebagaimana Dia yang telah setia di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka kita pun hendaklah kita setia kepada Tuhan. Kesetiaan Tuhan nyata dari kehidupan kita, dari hari ke hari. Mungkin ketika engkau menghadapi pergumulan yang berat, ketika engkau menghadapi masalah dan persoalan yang berat, mungkin ketika engkau mengalami sakit penyakit, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu setia memelihara kehidupanmu. Tuhan selalu setia menjaga, memberkati kehidupanmu. Saya percaya kalau kita ada sampai pada hari ini, itu adalah bukti kesetiaan Tuhan. Itulah bukti kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Hanya seringkali kita tidak dapat merenungkan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Tetapi ketika kita merenungkan dan kita menyadari keadaan kita sampai hari ini, itu karena kesetiaan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana pemazmur berkata, dengan apa akan kubalas segala kebajikannya kepadaku. Karena apa? Karena dia telah mengalami kebaikan Tuhan. Dia telah mengalami banyak pertolongan Tuhan. Sehingga dia ada berkata, dengan apa akan kubalas segala kebajikannya. Segala perbuatan Tuhan yang nyata dalam kehidupannya. Mungkin kita pun demikian. Jika kita merenungkan betapa baiknya Tuhan, betapa kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita pun dapat berkata seperti pemazmur katakan, dengan apa akan kubalas kebajikan, dengan apa kubalas segala kebaikanmu Tuhan. Karena hari ini Tuhan masih tetap setia. Kesetiaan Tuhan adalah terus menerus di dalam kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Itu di dalam Ratapan pasal 3, 22 sampai 23. Bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya pada saat malam hari ini, sifat yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita adalah supaya kita tetap setia kepada Tuhan, setia sampai akhir kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan setia, Dia taat sampai mati di kayu salib. Itu menunjukkan kesetiaannya bagi kita supaya kita dapat menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kita melihat bahwa ada janji Tuhan bagi orang yang setia. Janji Tuhan bagi orang yang setia, bagi orang yang melakukan segala kehendaknya di dalam kehidupannya. Maka janji Tuhan itu akan berlaku di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada banyak janji Tuhan yang tentunya dituliskan di dalam firman Tuhan. Janji Tuhan di mana Dia selalu menjaga kehidupan kita. Janji Tuhan di mana Dia selalu memelihara, Dia selalu melindungi kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan, Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita semua. Ya, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana sampai pada malam hari ini, kita ada itu karena kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya ketika engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi persoalan atau pergumulan dalam hidupmu, ingat bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan selalu bersama-sama dengan engkau. Ya, bahkan tidak hanya bersama-sama, tetapi Tuhan turut bekerja. Tuhan selalu memberikan kekuatan. Tuhan selalu memberikan jalan keluar dari segala masalah apa yang engkau hadapi, sehingga kita boleh melewati dan kita boleh kuat dan dapat mengatasi segala masalah dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Maka Allah yang setia yang telah memilih, memanggil, menyelamatkan kehidupan saudara dan saya, Dia pun menghendaki kehidupan kita untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap setia melakukan segala kehendaknya, tetap setia melayani Dia, melayani pekerjaannya sampai akhir kehidupan kita, sampai akhir atau kesudahan dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya pada malam hari ini melalui firman Tuhan yang kita dengar, biarlah kita ingat bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia dan kesetiaannya telah dinyatakan dalam kehidupan saudara. Maka mari kita sebagai umat Tuhan, mari kita juga tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Amin.
Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Melalui renungan firman Allah kami mengetahui bahwa Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang telah memanggil, Allah yang telah memilih dan menyelamatkan kehidupan kami, adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi persoalan, Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau selalu ada dan Engkau selalu memberikan jalan keluar. Engkau selalu memberikan kekuatan sehingga kami dapat melewati semuanya itu. Terima kasih Bapa dalam surga, tanamkan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Inilah menjadi doa kami yang kami pohonkan dengan ucapan syukur dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Gerejaku adalah